amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis saah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, buah karya daripada Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan hafizahullah taala, di Kitabul Muamalat tentang babun fi ahkamis salam, bab tentang hukum jual beli salam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau mengatakan hafizahullah, as-salamu awis salaf, itu persamaan kata ya, as-salam dengan salaf itu secara konsepnya ya, dia adalah ta'jilus saman wa ta'jilul musman. Jadi ta'jilus saman wa ta'jilul musman, dia adalah pembayaran di depan dan penyerahan barang kemudian. Ya, jadi jual beli sistem salam ini, kalau kita boleh artikan secara bebas, dia adalah jual beli sistem pemesanan. Ya, jadi bayar dulu kontan, nanti penyerahan barangnya kemudian. Jadi kalau dia pakai ain itu dahulukan ta'jilus saman, tapi kalau dia pakai hamzah ta'jil berarti ditangguhkan. Ya, jadi bayarnya sekarang, penyerahan barangnya nanti. Gitu. Wa ya'rifuhul fuqaha rahimahumullah. Para fuqaha, semoga Allah merahmati mereka, mereka mendefinisikan jual beli salam itu adalah aqdun ala mausufin fi dhimmah muajjalun bi thamanin maqbud fi majlisil aqdi. Dia adalah sebuah akad jual beli ya, barang ala mausufin fi dhimmah, yang disifati dengan kriteria tertentu pada tanggungan. Dia adalah sebuah akad jual beli yang disifati dengan kriteria tertentu dengan tanggungan. Muajjalun bisaman, pembayarannya di depan ya. Maqbudun fi majlisil aqdi, dan serah terima daripada uang itu di majelis akad ya, dan itu kontan dia. Ini bentuk daripada jual beli salam ya. Jadi kalau kita ingin terjemahkan secara bebas, pemesanan suatu barang dengan kriteria yang disepakati dengan pembayaran tunai pada saat akad berlangsung. Ya, jadi pemesanan barang dengan kriteria yang disepakati ya, di antara penjual dengan pembeli, dengan pembayaran tunai pada saat akad berlangsung. Ya, ini namanya jual beli salam. Jadi intinya bayarnya kontan di majelis akad, sedangkan nanti barangnya ditangguhkan penyerahannya, dan waktu penangguhan tersebut disepakati waktunya. Ya. Nah,
di sini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akad salam ini berbeda dengan akad jual beli inden yang juga sistemnya pemesanan. Ya, juga berbeda dengan jual beli yang sistemnya pakai DP, ya, uang panjar. Juga berbeda sistemnya dengan jual beli dalam hadis dikatakan al-kali bil kali, jual beli hutang dengan hutang. Jual beli inden dengan DP para jemaah, yang dalam istilah Arabnya urbun namanya, itu dipresisikan oleh para ulama boleh apa tidaknya. Sedangkan jual beli yang sistemnya adalah hutang dengan hutang, ini jelas keharamannya. Ya. Nah, jual beli salam ini disepakati kebolehannya. Ya. Ini diantara perbedaan-perbedaannya. Dia hampir-hampir mirip gitu. Jual beli hutang dengan hutang, ketika seseorang mengatakan kepada si A, mengatakan kepada si B, tolong carikan saya HP dengan merek ini dengan harga segini, kepada si B. Si B mengatakan, iya saya akan carikan itu. Kapan diserahkan? Nanti. Apa yang mau diserahkan? Uangnya nanti, barangnya nanti. Jadi ini sama-sama ditangguhkan, apakah penyerahan uangnya ataupun penyerahan barangnya. Ini sama dengan jual beli hutang dengan hutang, itu tidak boleh. Karena hakikatnya si penjual ini ketika dia menyepakati itu, dia menjual sesuatu yang tidak ada sebenarnya. Barang itu tidak ada di dia, cuma dia carikan dulu gitu. Tapi kalau jual beli salam berjamaah, dia pembayarannya tunai di depan secara kontan, ya. Kemudian juga sistem barangnya itu kriterianya khusus gitu. Ya, nah, ini berbeda dengan yang pertama tadi, karena kalau akad salam dia kontan pembayarannya, cuman penyerahannya nanti. Tapi kalau hutang dengan hutang tadi itu berbeda dia, penyerahan uangnya nanti, barangnya juga nanti, kan sama-sama hutang jadinya. Ditambah dengan penjual ketika dia menyepakati itu sama dengan dia menjual sesuatu yang tidak ada padanya ketika itu, barang itu tidak ada pada dia. Jadi sama dengan dia menjual barang yang tidak dia miliki, itu tidak boleh. Nah, ya. Kemudian juga kalau indens, ini yang dikatakan dipresiskan oleh para ulama, dan juga DP yang ada panjarnya, ini juga jual beli yang dipresiskan oleh para ulama. Kalau DP kan dia pakai uang panjar. Nanti kalau barang tersebut sudah ada, maka nanti uang panjar itu menjadi pemotongan daripada harga yang disepakati. Contoh, harga mobil 200 juta, dia panjar 50 juta. Ketika mobil dapat, berarti si pembeli hanya membayar 150 juta, karena 50 juta sudah dibayar di awal. Ini sistem jual beli yang dipresiskan oleh para ulama, boleh atau tidak. Inden juga mirip-mirip seperti itu. Nah, kalau salam berjemaah, dia sangat berbeda bentuknya, terutama daripada sudut transaksinya. Jadi si pembeli ketika mengatakan kepada si penjual dia akan membeli barang dengan kriteria yang khusus, jenisnya khusus, bentuknya khusus, disebutkan itu. Nanti ada syaratnya. Disepakati oleh penjual, maka si pembeli langsung membayar uang secara kontan. Berapa harga barang itu? Kalau harga barang di 500 juta, setengah M contohnya, dia langsung bayarkan. Nah, nanti di situ ada kesepakatan. Yang ini kesepakatan ini masuk ke dalam syarat sahnya jual beli salam ini. Yang mana kalau seandainya syarat-syarat itu tidak tercukupi, maka tidak sah jual beli salam itu. Ya, nah di sini berjamaah, beliau mengatakan, penulis, jadi saya ulangi, jual beli salam itu adalah pemesanan suatu barang dengan kriteria yang disepakati dengan pembayaran tunai pada saat akad berlangsung.
Ini pembayaran tunai pada saat akad berlangsung ini penting, kaidah ini para jemaah, karena dia akan membedakan dengan jual beli yang mirip dengannya. Ya, karena jual beli sistem pemesanan itu tidak tunai dibayarkan kepada si penjual oleh si pembeli uangnya. Ya. Nah, sini beliau mengatakan wa hadzal nau' minat ta'amul, jenis transaksi jual beli seperti ini kata beliau jaizun bil kitabi wa sunnah wal ijma'. Dibolehkan, landasan dalilnya apa? Al-Qur'an, sunnah, hadis Nabi dan juga kesepakatan para ulama bahwasanya jual beli seperti ini, sistem pemesanan suatu barang dengan kriteria yang khusus yang disepakati dengan pembayaran tunai di majelis akad, itu adalah jual beli yang diperbolehkan oleh Al-Quran dalilnya, oleh sunnah hadis maksudnya, dan juga disepakati kebolehannya oleh para ulama. Dari Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian bertransaksi dengan sistem tidak tunai, dain, hutang, ila ajalin musamma, ke waktu yang tertentu, maka tulislah. Di sini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat yang paling paham dengan Al-Quran, sehingga gelaran beliau adalah turjumanul Quran. Beliau mengatakan asyhadu, aku bersaksi, kata beliau, anna salaf al-matmun, bahwasanya salaf yang terjamin, salaf maksudnya adalah salam yang terjamin, jual beli salam yang terjamin, ila ajalin musamma, sampai waktu yang tertentu, qad ahallahu Allahu fi kitabih wa adzina fi, Allah sudah halalkan dalam Al-Quran dan mengizinkannya. Tsumma qara'a hadhil ayah, kemudian beliau radhiyallahu anhu membaca ayat ini. Jadi beliau bersaksi bahwasanya ayat ini menerangkan kepada kita bahwasanya jual beli sistem salam itu diperbolehkan berdasarkan kepada ayat ini. Dan ini merupakan persaksian daripada siapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas. Dan kita mengetahui dalam kaidah berjemaah, tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui tafsir Al-Quran selain Nabi daripada para sahabat, karena mereka mengetahui kenapa ayat ini turun, di mana ayat ini turun, apa kronologinya, apa historinya, mereka tahu. Itu yang adalah ilmu tafsir namanya sababun nuzul, sebab turunnya ayat. Itu membantu kita untuk memahami maksud ini apa dia. Nah, ketika ini semua terjadi para jemaah, itu sahabat ada di situ, bahkan mereka menyaksikan langsung proses turunnya wahyu. Ya, ini tafsiran daripada Abdullah bin Abbas. Beliau bersaksi bahwa ayat ini tentang jual beli salam. Daripada hadis dalilnya, walamma qadima sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Nabi datang ke kota Madinah, berhijrah daripada Mekah ke Madinah, wahum yuslifuna fi thimar as-sanah was-sanatain was-thalath, mereka memesan buah itu kadang-kadang setahun, untuk 2 tahun, untuk 3 tahun ke depan. Ini jual beli salam namanya, pemesanan. Mereka sudah pesan gitu, apakah untuk 1 tahun ke depan, atau 2 tahun ke depan, atau 3 tahun ke depan. Qal, maka Nabi mengatakan, man aslafa bi syai'in, barang siapa yang bertransaksi jual beli salam dengan sesuatu, fal yuslif, maka hendaklah dia melakukannya fi kailin ma'lum, pada takaran yang diketahui, wa waznin ma'lum, pada timbangan yang diketahui, ila adil ma'lum, dengan waktu yang diketahui. Ini kalimat kailun ma'lum, kemudian juga wazn ma'lum, ini merupakan kriteria barang tadi, dan waktu penyerahannya juga jelas, sehingga tidak ada goror di situ. Yang mana semua ini para jamaah itu ada pada tanggungannya si penjual, dia yang akan menyediakan barang itu. Kalian mengatakan Ustaz itu kan sama dengan menjual beli dengan barang yang tidak ada. Beda para jamaah, ini bukan menjual beli barang tapi kriterianya itu. Jadi bukan barang itu mesti ada, tidak ada, tapi kriterianya jelas dia. Kalau kita datang ke tukang jahit, kemudian kita katakan, Pak, tolong saya jahitkan seragam untuk 100 orang dengan jenis kain A, warna B, ukuran C, disebutkan secara detail gitu. Berapa satu setel? Disebutkan sekian.
Kalau total berapa semuanya? Dia katakan 500 juta contohnya. Ini saya bayar. Sekarang baju siapa enggak? Ada atau enggak pada akad para jemaah? Enggak ada. Tetapi kriterianya jelas. Ini yang dikatakan tadi mausufun fi dhimmah. Jadi kriterianya itu menjadi tanggungan kepada si penjual. Dia akan menyediakannya gitu. Beda dengan barang yang sama sekali belum ada kepada si penjual. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami para jemaah. Ini hadis muttafaqun alaih. Beliau mengatakan penulis fadalla hadzal hadis ala jawazi salam bihadis syurut. Maka hadis ini menunjukkan tentang bolehnya jual beli salam dengan memenuhi syarat-syarat yang disebutkan tadi. Ya, jadi barang yang dimiliki, barangnya memiliki kriteria yang khusus. Jadi jelas jenisnya, jelas macamnya. Kalau dia barang yang jenisnya harus ditakar, harus ditimbang untuk jual belinya, maka jelas takarannya, maka jelas timbangannya. Kalau tidak seperti itu, mungkin kalau kita katakan ke baju, berarti warnanya jelas. Kemudian juga bahannya apa? Jelas bahannya. Ya. Kemudian pembayaran dilakukan tunai ketika transaksi. Ini diantara sahnya syarat jual beli salam. Jadi kriteria barang khusus diketahui dan juga pembayaran tunai ketika akad. Baik para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rukun salam ada 5 dia. Yang pertama namanya muslim. Sebagian mengatakan muslim. Ini adalah pembeli. Yang kedua muslim ilaih, ini penjual. Yang ketiga ra'sul mal, modal yang diberikan, ini yang tunai tadi. Yang keempat al-muslim fih, ini barangnya. Kemudian yang kelima adalah as-sighah, ya, bentuk transaksi jual belinya, perkataan yang disampaikan ketika itu dalam akad itu. Ini 5 rukun jual beli salam. Jadi mesti ada pembelinya, mesti ada penjualnya, mesti ada uang yang diserahkan tunai ketika akad, ra'sul mal namanya. Ya, karena ra'sul mal ini untuk membeli bahan-bahan yang diinginkan oleh pembeli, oleh penjual nanti. Kemudian juga mesti ada barangnya ketika serah terima di waktu yang telah ditentukan, dan juga sighahnya jelas. Ini jual beli, bentuknya jual beli salam. Baik para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waqad haka Ibnul Mundhir wa ghairuhu ijma'u al-ulama ala jawazi. Ibnul Mundhir rahimahullah dalam kitab beliau Al-Ijma' yang masyhur kitab ini, beliau menerangkan tentang kesepakatan ulama tentang bolehnya jual beli salam seperti ini, sistem pemesanan seperti ini. Kemudian beliau mengatakan ini dalil secara akal. Wa halitun nas da'iya ilaih, dibolehkannya akad jual beli salam ini para jamaah karena memang kebutuhan manusia menuntut untuk itu, untuk dibolehkan dia gitu. Kenapa demikian? Lianna ahadal muta'aqidaini, karena salah satu di antara pelaku transaksi jual beli, apakah penjual atau pembeli, masing-masing diuntungkan dengan sistem seperti ini. Baik, si pembeli, si penjual diuntungkan dengan apa? Bita'jilith tsaman. Dia diuntungkan dengan dibayarkannya uang itu secara tunai. Ya. Di sini berjamaah, kalau kita perhatikan dalam dunia usaha ya, kadang-kadang ada orang punya skill, dia punya skill untuk menjahit contohnya, apapun jenisnya gitu, tetapi dia tidak punya modal, kan ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara dia untuk mengolah skillnya sehingga menjadi sebuah usaha, sedangkan modalnya tidak ada. Banyaknya jenis seperti ini para jemaah, jatuhnya kemana? Pinjam ke bank riba, kan ya, modal usaha namanya. Ada apa? Modal usaha yang dipinjam ke bank itu tidak ada persyaratannya, tidak ada penaltinya, tidak ada bunganya, tidak ada ceritanya, pasti ada semua di situ. Walaupun mereka membungkus, itu ya, membungkus
apa yang mereka sampaikan kepada nasabah dalam bentuk syar'i, tetapi tetap hakikatnya tidak syar'i dia. Walaupun mungkin penalti ataupun ribanya itu mungkin 0,1% contohnya, tapi itu riba. Kan banyak orang beralih ke situ, para jemaah. Kenapa? Modal tidak ada, uang terkumpul dalam jumlah banyak untuk dijadikan sebagai menjalankan usahanya, itu tidak ada. Kalau dia punya skill untuk menjahit contohnya, dari mana mau dia beli bahannya, kemudian benangnya, kemudian juga alat menjahitnya? Tidak ada modal. Ya, nah ketika ada transaksi salam seperti ini dan dibolehkan berjamaah, ketika si pembeli ingin sesuatu tapi dia tidak punya skill, dia punya uang. Nah si penjual dia punya skill tapi tidak punya uang dia. Si pembeli punya uang, skill tidak ada. Maka secara tidak langsung ini menguntungkan kepada si penjual. Dengan uang yang diberikan oleh pembeli, bahkan berjamaah, dia bisa mengolah apapun tanpa maksud saya adalah bukan hanya dengan barang yang ingin oleh si pembeli tadi, dia bisa membagaikan apa yang dibuat gitu contohnya, karena itu sudah untungnya sekali. Ditambah dengan dia punya keuntungan daripada sisi menyiapkan bahan tadi, barang tadi, karena itu biasanya deadline-nya jauh, setahun ke depan. Jadi dia bisa berkreasi tanpa melanggar syar'i. Nah itu, dan dia tidak perlu meminjam kepada bank untuk memulai usahanya. Kenapa? Ini usahanya, ini modalnya nih. Sehingga modal itu para jemaah bukan hanya untuk membuat pesanan daripada si pembeli tadi, bahkan dia bisa lebih olah lagi, kelola lagi, sehingga berkembang usahanya. Jadi ketika kontan serah terima uang, ini sangat menguntungkan kepada si penjual. Banyak orang para jemaah, seperti yang saya katakan tadi, dia punya skill apapun itu. Dia punya skill untuk menyablon contohnya, dia pernah bekerja di situ, tapi tidak punya alat, tidak punya uang untuk memulai usahanya. Dari mana dia mulai? Biasanya kan ke sana perginya. Kalaupun ada BMT syar'i berjemaah, ya, tetapi itu kurang membantu kepada hal-hal seperti itu. Ditambah dengan modal yang dibutuhkan itu cukup besar, ya, untuk mulai usaha. Nah, dengan diperbolehkannya akad salam ini berjemaah secara tidak langsung itu memberikan keuntungan kepada si penjual karena dia punya skill. Nah ketika si pembeli memberikan uang secara kontan untuk membuat pesanannya, maka uang itu digunakan oleh penjual untuk membuat pesanan, bahkan dia bisa memulai modal usahanya. Jadi dia tidak terkejar-kejar gitu, ya. Kemudian wal akhar, untuk bagian si pembeli, yartafiku, terbantu dengan murahnya harga. Kenapa demikian? Karena dia butuh barang itu bukan ketika itu berjemaah, tapi nanti setahun yang akan datang. Itu kan murah harganya. Kita kalau beli barang di waktu-waktu hari H-nya itu biasanya mahal gitu, karena kita sudah terdesak untuk mengambilnya kan ya. Tapi kalau kita sistem pesan, kita gunakan setahun ke depan, maka kita bisa dapat harga dalam keadaan murah dia. Jadi menguntungkan kepada si pembeli. Ditambah kepada si penjual tadi para jemaah, sebagian pedagang kadang-kadang dia sudah buat tapi tidak laku kan ya, sehingga rusak dia. Nah ini enggak, dia buat sesuai dengan pesanan, jumlahnya sama, sehingga nanti barang itu tidak akan rusak dia. Kenapa? Sudah ada yang membelinya. Nah ini sangat menguntungkan para jemaah. Jadi dia akan menggerakkan dunia usaha. Ya, kita mengetahui uang dan skill itu merupakan roda daripada sebuah produksi kan ya. Kalau masing-masing tidak ada, tidak akan bergerak usaha para jemaah. Jadi efektivitas daripada dunia usaha itu sangat tergantung kepada apa? Adanya uang dengan skill tadi. Ketika dia bergabung, maka akan mulailah seseorang untuk berusaha, berbisnis kalau di kitanya. Tapi kalau tidak ada seperti ini para jemaah, tidak dibolehkan. Kapan kita akan mulai usaha? Terutama saudara kita punya skill, punya kemampuan, tapi tidak ada modal usaha. Ya, susah zaman sekarang berjemaah kita meminjam, ya, apalagi ke sebuah lembaga itu tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan
perkara-perkara menyerumus kepada riba itu sulit gitu. Kalau kita pinjam ke pribadi, orang itu lebih kurang sama seperti kita. Uang terkumpul semuanya itu tidak ada. Sulit jadinya. Sedangkan kita perlu apa? Dana segar. Itu istilahnya. Ya, nah jadi ini dengan dibolehkannya akad salam ini secara tidak langsung dia akan menggerakkan dunia usaha, menguntungkan kepada si penjual juga menguntungkan kepada si pembeli. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan poin berikutnya, wa yushtaratu li sihhatis salam syurutun khassah zaidah ala syurutil bai'. Disyaratkan untuk sahnya jual beli salam ini syarat-syarat khusus, ini merupakan syarat-syarat tambahan daripada syarat-syarat sahnya jual beli. Di pertemuan awal-awal dahulu pertama kita sudah terangkan tentang syarat sah jual beli, ya. Yang mana syarat sah itu ada yang kembali kepada pelaku transaksi, syaratnya kembali kepada si pembeli dengan penjual. Ya, di antaranya syaratnya mesti taradi, harus ada kerelaan di antara keduanya. Si penjual rela barangnya diambil, si pembeli rela uangnya diambil. Nah itu, tidak ada unsur paksaan di situ. Kemudian juga di antara syaratnya adalah kedua-duanya mesti orang yang rasyid. Rasyid maksudnya orang-orang yang paham konsekuensi jual beli. Bukan anak kecil yang tidak paham, bukan orang gila apalagi, atau orang sudah dewasa tapi tidak paham konsekuensinya. Contohnya apa? Dia sudah jual jamnya tapi dia katakan ini bukan punya kamu, ini punya saya. Padahal sudah transaksi. Salah satu daripada efek jual beli adalah kalau sudah sah berpindah ke pemilikan daripada penjual kepada si pembeli. Harus paham itu. Nah ada yang kembali kepada barangnya, seperti barangnya mesti jelas, mesti ada ketika penyerahan. Kemudian penyerahannya mesti sesuatu yang nyata, bukan mengada-ngada, yang bisa diserahkan ketika transaksi. Tidak boleh seseorang juga menjual barang yang bukan punya dia. Ya pernah kita contohkan ketika si A mengatakan saya jual tuh mobil di showroom, mobil bukan punya dia. Atau saya jual tuh ada burung di udara, itu tidak boleh karena itu bukan punya dia. Ini diantara syarat yang kembali kepada barang. Nah tambahan para jemaah daripada itu untuk sahnya jual beli salam ini, yang pertama beliau mengatakan asyartul awal indibat sifatis sil'ah al-muslam fiha, harus tetapnya kriteria barang itu. Nah, jadi barang yang akan disepakati untuk dibuat oleh si penjual, yang itu adalah maunya si pembeli, mesti sifatnya indibat. Indibat itu tetap gitu, tidak akan berubah-ubah dia. Kalau kita katakan kita ingin baju para jemaah, baju seragam untuk sebuah yayasan katakan dengan 100 style, kita katakan Pak tolong ini bahannya katun contohnya, itu kan tidak berubah-ubah dia, karena jenisnya akan berbeda-beda dia. Berbedanya jenis bahan itu akan membuat berbedanya harga jual. Nah, gitu. Jadi dia mesti jelas dan tetap indibat daripada kriteria barang tadi. Dia tidak akan berubah-ubah gitu. Ya, saya sudah tahu kalau jenis katun, kalau di bahan ada katun A, katun B, katun C. Saya tidak tahu itu. Tapi yang namanya katun satu. Beras contohnya kita katakan, saya perlu beras anak daro contohnya. Berapa? 2 ton contoh ini. Maka disiapkan gitu. Tapi jelas kriterianya. Bahwasanya ini beras ya, jenisnya apa? Nah, bagaimana cara memperjualbelikannya? Tentu pakai takaran dia. Ya. Pakai timbangan dia. Sekilo anak daro berbeda dengan jenis beras yang belida contohnya atau yang lainnya. Maka ini mesti jelas dan indibat. Indibat itu maksudnya harus tetap dia, tidak berubah-ubah. Makanya beliau mengatakan li'anna ma la yumkin dhabtu sifati yakhtalifu katsiran, karena sesuatu barang yang tidak tetap sifatnya dia akan berubah-ubah. Nah, perubahan ini akan berdampak kepada berubahnya kesepakatan di antara penjual dan pembeli. Padahal kesepakatan itu tidak boleh berubah para jemaah. Kalau si pembeli mengatakan A jenisnya, maka si penjual harus mencari yang itu. Dia tidak boleh tukar, kecuali dia beritahu kepada si B, kepada si pembeli bahwasanya itu barang tidak ada lagi yang seperti itu bahannya. Harus disampaikan dulu. Berarti kalau sudah disampaikan, berubah kesepakatan berarti dibuat kesepakatan yang kedua.
plan yang kedua. Bagaimana kalau seandainya tidak boleh gitu? Ini semuanya harus jelas, hitam di atas putih, ada MOU-nya para jemaah. Fayufdi ilal munaza'ah baina tarafaini. Kalau tidak jelas kriteria barang tadi, akan berdampak kepada terjadinya perselisihan. Ada pihak yang merasa dirugikan, dia maunya seperti itu, tapi tidak ditunaikan oleh si penjual. Nah itu. Atau si penjual inginnya tidak seperti itu, tapi dibayar seperti itu. Ini tentu merugikan para jemaah. Maka di sini beliau mengatakan, fala yasihhus salam fima takhtalifu sifatuh. Maka tidak boleh jual beli salam kepada barang-barang yang berubah-ubah kriterianya. Kalbukul. Nah, ini sayur mayur para jemaah. Ini tidak bisa diperjualbelikan secara salam, karena dia berubah-ubah dia. Ya, ini kalau longsor ya, la sama Allah, bukan doa itu. Kalau longsor contohnya, jalan lintas Sumatera, Pekanbaru dengan Sumatera Barat, itu biasanya kita kan dapat sayur itu mahal berjemaah. Bayam ya biasa satu ikat tuh 2.000 bisa jadi 5.000 gitu. Itu baru longsor kecil gitu, tertutup mungkin dalam hitungan jam gitu, sehingga barang yang masuk itu terlambat gitu. Nanti banyak barang yang rusak, banyak yang busuk. Sayur kan cepat dia, itu tidak bisa karena sifatnya tidak intibat gitu, tidak tetap, dia berubah-ubah dia. Nah, ya. Kemudian juga beliau mengatakan wal julud, seperti kulit, ya. Wal awanil mukhtalifah, ini seperti keramik, bukan keramik, yang sering dibuat hiasan itu untuk ruang tamu, ada pot bunganya, guci-guci lah ya, mirip-mirip seperti itu. Wal jawahir, ini permata-permata, ini biasanya akan berubah-ubah dia, jadi tidak intibat kriterianya, itu susah nanti ya. Sehingga kalaupun nanti diinginkan oleh pembeli itu jenisnya dan dibelikan juga yang itu, tapi nanti akan berubah-ubah dia, berubah bentuknya, berubah kualitasnya, padahal jenisnya sama, maka itu tidak bisa ya. Nah, barang-barang seperti ini para jemaah, beliau mengatakan ini tidak bisa dijual belikan secara salam. Baik, kemudian syarat yang kedua, dzikru jinsil muslim fih wa nau'i, disebutkan jenis dan macam daripada barang itu, apa jenisnya. Kalau pakaian tadi, kalau bahan kita katakan tadi jenisnya harus jelas, ini apa bahannya. Kalau kita katakan beras, harus jelas dia, ini apa bahannya, ini daripada beras yang mana ini. Nah, seperti itu harus disebutkan, ini disebutkan ketika akad itu, dan itu tertulis para jemaah. Kenapa harus tertulis? Supaya jelas dia siapa yang akan menanggung kerugian nanti. Nah, biasanya kita kan, biasa di kita kalau transaksi seperti ini, apalagi dengan teman, Ustadz saya transaksi dengan teman saya ini, landasannya apa? Saling percaya, karena ini teman lama nih Ustadz. Nanti kalau datang ke Ustadz 2-3 minggu setelahnya, sebulan setelahnya, rumit pertanyaannya, ini macam mana sampai menanggungnya nih Ustadz? Saya tanya, Pak, akadnya macam mana? Bagaimana asas transaksinya? Saling percaya Ustadz. Ya udah, kalau sebenarnya enggak usah tuntut rugi kalau sesuatu terjadi. Jadi rumit menjawabnya para jemaah. Ini siapa yang menanggung Ustaz? Maka akad itu mesti jelas para jemaah. Sampai kita berbisnis dengan keluarga, kalau ada itu mesti jelas. Tidak bisa kita katakan, oh itu abang saya tuh, insya Allah tidak ada apa-apa. Semua orang suka dengan uang para jemaah, kan ya? Itu fitrah yang letakkan kepada hati manusia, cinta kepada hal-hal seperti itu. Maka Islam mencoba untuk mencari solusinya supaya tidak terjadi perselisihan ketika bertransaksi. Apa dia? Jelas hitam putihnya. Jangan, oh itu abang saya tuh, dia sudah hijrah Ustaz, Masya Allah. Nah, nanti datang ke Ustaz, penting Ustaznya jawab, Pak, akadnya apa Pak? Akadnya ya akad Ustaz. Siapa pembelinya? Tidak tahu dia. Macam mana transaksinya? Bisa jadi itu hibah. Jadi menurut abangnya tidak perlu diganti. Kenapa? Ini hibah daripada adik saya. Macam mana? Jadi tidak bisa menuntut gitu. Karena apa? Di awalnya sudah salah.
Jadi kita menentukan hukum itu para jemaah di muamalah ini, itu di akad itu yang paling penting. Ini akadnya apa? Hibah. Berarti kalau hibah tidak perlu dituntut. Ini kita kasih uang kepada saudara kita, ini apa nih akadnya? Hutang piutang. Kalau hutang tulisnya kapan dibayar? Tidak bisa. Pakai aja dulu. Kapan bayar? Tidak apa-apa. Tidak dibayar marah-marah nih. Datang ke Ustaz, macam mana nih Ustaz? Ya macam mana dia yang macam mana sejak awalnya? Kan susah jadinya. Kita katakan ikhlas saja. Nah, dia dikatakan Ustaz senang ngomongnya. Ya kita kan ngomong aja para jemaah. Jadi menyusahkan gitu. Nah, sama ketika seseorang dia sudah akad nikah nih, tidak jelas suratnya, tidak ada itunya, tidak ada, si wanita pun sudah punya anak dari hasil pernikahan itu. Ini macam mana nih Ustaz? Nah, kan susah kita menjawabnya. Dia sudah 10 anaknya, baru tanya sekarang status pernikahannya. Masya Allah. Ya, maka kita tidak bisa seperti itu. Kita harus balik mindset kita berjemaah. Sebelum kita bertransaksi, sebelum kita berakad, kita ilmui dulu itu. Kalau kita berjual beli, bertransaksi muamalah, ini apa nih? Ini sistemnya mudharabah atau bagaimana? Kalau mudharabah, siapa pengelolanya, siapa yang pemodalnya? Kemudian berapa pembagian hasilnya? 60, 40, 70, 30? Tidak bisa. Terserahlah. Saya percaya sama kamu. Nanti kalau sudah terjadi, tidak percaya lagi, datang ke Ustaz, penting Ustaznya menjawab berjemaah. Apa mau kita katakan? Itu wallahu alamnya lagi. Nah, ini harus jelas. Makanya dalam Islam berjemaah, sampai dalam konsep harta di rumah tangga berjemaah, tidak ada istilahnya harta punya bersama, itu tidak ada. Harta gonogini itu tidak ada dalam Islam. Yang ada apa? Harta istri punya istri, harta suami punya suami. Hitam putihnya jelas. Ketika suaminya meninggal, bukan doa berjemaah. Kalau suaminya meninggal, maka harta yang dibagi itu harta suami. Ya, nggak bisa. Ini mobil punya siapa nih? Ini harta bersama. Susah mencari faraidnya nih. Mau dibagi macam mana nih harta ini? Mobil itu, rumah di situ, tipe sekian, punya bersama. Aduh, ini macam mana mau membaginya nih? Nah, ini susah berjemaah. Maka dalam Islam itu mesti jelas. Maka kalau kita perhatikan dalam akad-akad apapun dalam muamalah itu mesti jelas. Kenapa jelas berjemaah? Rentan terjadi perselisihan. Nah itu Pak. Jadi lebih baik kita pahit-pahit di depan, beria-ia di depan, tapi enak nanti endingnya. Daripada kita endingnya enak di depan, nanti kesudahannya berkelahi. Bahkan saudara berjemaah itu berkelahi, saling bacok-membacok aja karena masalah itu. Itu karena kejahilan berjemaah. Itu terjadi di masyarakat kita. Sudah disebutkan di awal, enggak. Nanti orang Minang mengatakan, masa Jo family pun berhitung-hitung. Nah, itu susah jadinya. Bukan berhitung-hitung berjemaah, tapi diperjelas. Masa iya harta istri, harta suami-suami, kita sama-sama kok. Kalau saling sayang cinta ya sama-sama. Kalau enggak lagi nanti macam mana? Enggak ada sama-sama lagi itu. Harta dibawa masing-masing lagi. Ya. Baik para jemaah, mungkin ini ya, nanti kita teruskan di akad salam ini. Ya, karena ini transaksi muamalah. Mesti jelas dia syaratnya, rukunnya untuk menghindari terjadinya perselisihan yang ada. Karena sangat rentan para jemaah. Namanya uang. Ya, itu fitrah yang letakkan kepada setiap manusia, cinta kepada harta. Maka Islam mencari solusi untuk supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu. Cuma kadang-kadang kita hanya muslim secara identitas tetapi tidak secara pengamalan berjemaah. Itu banyak terjadi di masyarakat kita yang dinamakan dengan Islam KTP. Itu betul berjemaah. Ya, ini mungkin menjadi motivasi bagi kita untuk lebih mendalami masalah Islam. Kalau kita seorang pedagang, minimal berjemaah kita tahu fikih muamalatnya pedagang ini apa dia. Minimal itu. Bukan mesti seorang ustadz dulu mesti baru boleh berdagang, enggak. Minimal kita tahu itu dulu gitu. Sehingga kita tidak terjerumus ke dalam namanya riba dan jual beli yang dilarang. Mungkin demikian yang baik daripada Allah, yang tidak baik kelemahan daripada diri saya pribadi. Aku lu mata semaun, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.